lagi tentunya di podcast kesayangan kita semua, di podcast Gen Z Berdiskusi barengan aku Putri Anifa dan aku Najah Alvina yang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik banget dan relate pastinya dengan kita para Gen Z nih. Bener banget. Perkembangan teknologi di Indonesia ini semakin hari kan semakin berkembang ya, semakin berkembang pesat ya. Generasi muda zaman sekarang itu berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih. Betul. Salah satu tujuan dari teknologi sendiri ini kan untuk memudahkan kehidupan kita ya. untuk memudahkan kehidupan kita di sehari-hari dalam kita melakukan pekerjaan seperti itu. Karena emang teknologi ini sangat memudahkan kita di berbagai bidang nggak sih Kak? Kayak kita sebagai pelajar terbantu, kita sekolah butuh internet, kerja butuh internet, kita main di link butuh internet juga buat post-post story gitu kan ya. Kalau orang zaman dahulu tuh mengeluarkan seluruh energinya untuk melakukan pekerjaan ya, tapi sekarang itu enggak, ada teknologi yang memudahkan kita sehingga kita itu mengurangi penggunaan tenaga. Betul, sekarang tuh nggak hanya kerja keras Kak, tapi kerja cerdas gitu. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang merupakan salah satu terobosan terbaru nih ya yang diciptakan oleh para generasi muda adalah Internet of Things. Nah, ini nih topik kita kali ini yang bakal kita bahas di pertemuan kali ini. Kira-kira apa nih Kak, Internet of Things ini apa sih? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda itu ditanamkan sebuah teknologi supaya kita sebagai manusia nih dapat mengendalikan, berkomunikasi, menghubungkan dan menukar data melalui perangkat lain selama benda itu terkoneksi dengan internet seperti itu. Nama aja Internet of Things ya Kak, jadi harus terkoneksi nih sama internet. Nah, harus ternyata nih Kak, dari Internet of Things ini juga memiliki beberapa struktur. Nah, ternyata strukturnya ini salah satunya adalah satu yang selalu kita tahu dan selalu dibicarakan banyak orang nih, yaitu AI. Oh, AI itu ya kepanjangannya Artificial Intelligence. Betul banget. Itu viral banget dibicarain sama banyak orang nggak sih? Sebenarnya itu udah dari dulu nggak sih, tapi viralnya tuh sekarang. Betul, karena menurut aku AI zaman sekarang tuh semakin canggih dan semakin banyak variannya gitu. Kalau dulu kita cuma tahu satu AI mungkin dari ChatGPT, sekarang kita udah banyak banget. Ada buat AI buat foto, ada buat Gemini AI yang mana itu bisa berguna banget untuk kita para content creator untuk membuat video dan juga bikin skrip tuh buat konten. Oh gitu, jadi lebih mudah ya Kak kalau kita sebagai content creator mau bikin skrip tuh lebih mudah. Kita nggak usah mikir lama-lama banget gitu ya. Iya, aku ngerasain juga sih Kak, karena aku sebagai content creator pemula tuh kayak ngerasa dulu tuh susah banget bikin ide, tapi gara-gara ada AI ini yang tujuannya diciptakan sebagai asisten pribadi kita ya, jadi kayak asisten gratis online gitu nggak sih, membantu kita banget. Akhirnya tuh jadi lebih gampang untuk menyelesaikan pekerjaan. Buat teman-teman mahasiswa juga gampang juga nih Kak. Gimana penerapan untuk mahasiswa gimana sih Kak? Kalau penerapan buat mahasiswa nih, kalau kalian lagi bingung ini ada salah satu materi yang nggak dipahami, bisa tanya nih ke AI. Ada juga AI yang namanya tuh Aruna AI tuh Kak. Aruna AI? Ya, apa tuh Kak? Itu Aruna juga mirip-mirip sama gimana ya, dia tuh kayak bisa menjelaskan ke kita dan kita bisa nanya apapun ke dia gitu. Oh, kalau Aruna AI tuh jadi gampang banget dong Kak. Gampang banget. Ya, GPT juga bisa tuh. Ada juga AI yang menyediakan kayak buku-buku dan bisa ngedeteksi plagiat yang bisa bikin nilai kita jadi tambah bagus. Kan kalau plagiatnya deteksi kita bisa evaluasi kan Kak gitu. Manfaatnya emang banyak banget sih. Kayak selain itu kita tuh bisa mengelompokkan manfaat-manfaat dari AI ini ya. Dari beberapa bidang ya, bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya nih bidang kesehatan. Ada kalau pernah tahu nggak sih Kak Putri? Apa nih? Kalau di bidang kesehatan tuh penerapan AI-nya tuh apa? Kalau di bidang kesehatan ini kita bisa lebih terbantu dengan cara kayak ada banyak website yang menghubungkan kayak rumah sakit atau instalasi-instalasi kesehatan ke kita gitu. Oh gitu. Iya nggak sih Kak? Kan kita bisa daftar secara online gitu, bisa konsultasi secara online juga. Menggunakan AI juga ya? Benar. Atau mungkin juga ada juga nih Kak, kayak salah satu fitur itu aku juga pernah tahu di fitur salah satu kayak aplikasi kesehatan mental gitu. Dia kita bisa kayak konsultasi online, itu juga bisa dibantu sama psikolog asli, psikiater asli, dan ada AI juga yang kan mandu kita untuk ngelakuin schedule rutin gitu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kalau kita mau berkonsultasi kepada psikolog tuh nggak perlu datang ya, nggak perlu
orangnya itu nggak perlu ya. Nggak perlu. Melalui teknologi aja udah bisa untuk berkonsultasi. Betul, tapi ya mungkin kalau lebih enak tentu kita akan bertemu langsung ya Kak, kalau lebih enak. Cuman dari AI ini kayak AI-nya tuh jadi asisten dari psikolognya ini. Oh, jadi gitu. iya dia Maksudnya kayak gitu ya? Lebih ke asistennya gitu. Betul, jadi kita kayak hubungin si AI-nya nih dulu. Nanti kita baru lock tanggal ketemuannya tanggal berapa nih konsultasinya, baru deh kita datang. Jadi kita nggak perlu antri lama-lama di rumah sakit tuh nggak gitu. Terus aku pernah tahu juga nih Kak, yang lain penerapan AI di bidang transportasi. Kayak banyak mobil-mobil yang canggih ya zaman sekarang nih ya. Iya. Dia itu bisa parkir sendiri Kak. Oh iya benar, soalnya udah banget. Sudah itu bagi cewek-cewek semua nih ya yang kesulitan parkir. Impian Bagus banget ya. Kayak mobil impian sekali ya. Betul, apalagi juga udah ada nih Kak fitur keamanan di rumah nih. Jadi Gimana kayak kunci rumah itu udah pakai Face ID atau mungkin pakai PIN gitu, pakai sidik jari. Oh, gitu. kalau pakai Face ID sama sidik jari tentunya lebih aman banget guys. Aman banget dong, karena kan nggak sembarang orang bisa masuk ya, harus Iya. kita sendiri gitu. Jadi menurutku AI ini emang sangat membantu di segala bidang kehidupan manusia kayaknya. Mempermudah kehidupan manusia juga ya. Nah, tapi nih Kak, kalau aku boleh nanya nih, karena AI ini secanggih itu, pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya kan? Bener banget. Nah, ini kira-kira kalau ada pesan yang ingin disampaikan kepada kakak-kakak atau adik-adik Gen Z di rumah yang sedang menonton nih, apa nih Kak? Kita kan ada perkembangan teknologi itu memang sepesat itu, betul. Bagi para orang-orang yang mungkin berniat jahat itu mesti kepikiran untuk melakukan itu melalui AI, karena tidak hanya sesuatu hal yang positif yang bisa dilakukan dengan mudah, tapi sesuatu hal yang negatif juga bisa dilakukan dengan mudah dengan AI ini. Jadi pesan aku buat teman-teman ya, tetap gunakan AI di hal-hal yang positif supaya kita itu sebagai generasi muda bisa terus berkembang menyetarai perkembangan teknologi juga seperti itu gitu. Jadi karena AI ini emang kecerdasan buatan, tentunya dia nggak punya perasaan kayak kita ya Kak ya. Jadi kan dia nurut aja ke perintah kita gitu. Jadi kita tetap memiliki kewajiban sebagai manusia yang diberi akal yang utuh oleh Tuhan untuk mengendalikannya dengan sebaik-baiknya gitu. Bener banget. Aduh, topik hari ini udah daging banget ya Kak ya. Daging banget, seru banget. Membahas tentang Internet of Things. Betul. Yang lagi panas-panasnya nih sekarang ya. Nah, boleh banget nanti teman-teman yang pengen berdiskusi tentang topik ini, boleh banget nanti tulis aja di kolom komentar. Kita akan bacain semua komentar, dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kamu juga semakin tahu dan makin aware. Ya, oke, sekian ya dari kita pembahasan kali ini ya, pembahasan mengenai Internet of Things ini. Sekian dari kita, Dari aku Putri Anifa, dan aku Najah Alvina. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.